Saya mulai ya? Kuliah perpajakan akuntansi semester kedua. Saya mengaku ya, sudah kenal sama saya. Saya panggil dia Pak. Untuk tahun pertama saya kuliah dulu dan gambaran perpajakan. Jadi perpajakan jangan dianggap susah, nanti benar-benar susah. Kalau dia mudah, kalau dianggap mudah, ya mudah kan? Ya, jangan terlalu. Untuk bukunya banyak nih, untuk perpajakan bisa kalian beli perpajak. Jadi kalau akuntansi paling tidak harus ada pegangan. Karena perpajakan juga mata kuliah pokok di akuntansi. Nah ini penting juga, negara kita APBN-nya itu sekitar 80% pendapatannya dari pajak. Jadi pemerintah memang gencar untuk mendapatkan orang pajak. Sekarang di usaha harus ada laporan pajak ini. Itu kesempatan bagi kalian juga untuk nanti bisa mengisi laporan itu. Ya, jadi untuk pajak ini kalian bisa jadi tax manager, tax officer, bisa jadi PNS di Direktorat Jenderal Pajak, di swasta juga bisa jadi dosen, bisa jadi perpajakan. Kemudian bisa jadi konsultan. Ya, jadi banyak peluang. Oke, untuk pertama saya menjelaskan sedikit dulu untuk kontrak kuliah. Mungkin dosen-dosen lain sudah menjelaskan. Sama di semester 1 ya, sama aja. Jadi pertemuan kita ada 14 kali pertemuan. Ini untuk teori ya. Kemudian tanggal 1 dan UAS ini 50% atau 55%. IPS 36%, angka tugas nanti sekitar 10%. Dan jadi nanti dinilai, ya dilakukan nilai-nilai dari. Untuk presensi itu tidak masuk di sini, tapi presensi menentukan kalian boleh tidak ingin ikut nanti di UAS. Minimal kalian harus masuk 80%, 75-80%. Jadi nanti kalau masuk terus, syukur-syukur bisa dapat A, tapi tidak menjamin A. Tapi saya pertimbangan saya pertimbangan untuk absensi tetap masuk di nilai di faktor X-nya. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini menentukan paling besar di UAS. Nah, usahakan kalian konsentrasinya yang terbesar di UAS. Kalau UAS jeblok, UTS bagus, nilainya nggak bisa maksimal. Usahakan di sini fokus nanti. Kemudian yang kedua di sini di SDM di tugas. Untuk aktifan saya tetap nilai. Biasanya saya kasih nilai dalam menjawab benar atau salah, tetap saya kasih nilai. Benar, nilainya juga. Ya, jadi itu beberapa pertimbangan dalam penilaian. Untuk perpajakan sendiri nanti kita akan membahas mengenai pengertian. Ini belum saya masuk di dalam ini, tetap aja dulu. Nanti setelah saya enroll, Aisyah mana? Oh iya, lokasi. Bukan, koordinator. Ya. Nanti saya beritahu Aisyah. Pengertian, kemudian pajak dan sebagainya. Kemudian pajak perpajakan di Indonesia seperti apa? Kemudian KPP. Ini ketentuan umum dan tentang perpajakan. Kemudian PPK pajak untuk badan, pajak untuk OP. OP ini orang pribadi, jadi pajak dan OP dari badan. Kemudian pasal-pasal PPK pasal 21, 22,
dan PBB, Badan Bumi Bangunan. Nah, ini pokok kita dalam satu semester. Ya. Misalkan kalian nanti lulus punya konsentrasi, ya. Walaupun dia konsentrasi umum ya, beda dengan manajemen dibagi konsentrasi keuangan, masalah dan masalah. Nah, misalkan kalian memang di biaya misalnya, kalau fokusnya di pajak misalnya, ya, kalian memang di accountingnya, kalian kuatkan di audit. Tapi kalau audit pasti accounting harus kuat. Ya. Jadi nanti banyak keluar. Saya sebenarnya di base manajemen. Ya. Tapi S1 saya di IT. S2 saya di marketing. Ya. Oke, untuk pengertian pajak sendiri gambaran saja umum. Jadi pajak juga bisa kita bedakan dengan retribusi. Kira-kira sama tidak pajak dan retribusi? Sama tidak? Pajak, retribusi, sumbangan kira-kira sama tidak? Beda. Bedanya di mana? Ada yang sudah pernah baca seperti pajak apa? Ya, jadi pajak ini kontribusi wajib, ya. Kontribusi kepada negara, sifatnya wajib. Wajib berarti kalau sudah dia statusnya sebagai wajib pajak, mau tidak mau harus mentaati perpajakannya, ya. Registrasi dan sebagainya, kewajibannya. Ya, jadi kontribusi kepada negara yang terutang bagi orang pribadi dan badan sifatnya memaksa, berdasarkan undang-undang. Jadi tidak semua orang dipaksa, ada undang-undangnya. Ya, kalau sudah sebagai wajib pajak baru dipaksa. Kalau belum sebagai wajib pajak, ya lepas dari kewajiban itu. Jadi sifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa imbalan secara langsung. Jadi kalian bayar pajak, kalau kita retribusi kan kita bayar, ada imbalan langsung atau retribusi. Ya. Tapi kalau pajak kita bayar, tidak ada imbalan secara langsung, tidak dapat representasi secara langsung. Tapi nanti digunakan oleh keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Contohnya, jalan di depan ini kan sudah bagus, dipenuhi jalan raya ini. Dulu agak jelek, nah itu salah satunya dari pajak juga. Jadi saya bayar pajak, tapi tidak langsung ada imbalan dari kantor pajak, misalnya dapat TV, enggak. Tapi digunakan nanti untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Bisa untuk di bidang pendidikan, untuk bidang sosial dan sebagainya. Nah, itu pengertian pajak. Jadi kontribusi kepada negara oleh individu dan badan yang sifatnya wajib. Ya. Wajib memaksa berdasarkan undang-undang tanpa imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Jadi itu terakhir bagi kemakmuran rakyat. Ya, bukan bagi negara saja, tapi untuk kemakmuran rakyat. Mungkin bagi negara pertahanan, membeli alutsista dan sebagainya. Tapi itu untuk melindungi rakyat juga. Ya, pada akhirnya membangun rumah sakit, RSUD dan sebagainya. Itu dari pajak juga. Ya. Kemudian untuk KUP nanti kita akan membahas mengenai ketentuan umum dan perpajakan aturan apa saja, bagaimana kita melaksanakan kewajibannya. Kita juga menerima hak ya, bukan kewajiban saja, tapi kita juga menerima hak. Ada hak kita di dalam perpajakan. Kemudian untuk pajak badan dan OP, ini badan ini organisasi. OP itu orang pribadi, individu. Ya. Jadi beda. Individu, siapa namanya? Ya, Rama. Misalnya Rama nanti sudah statusnya memenuhi unsur subjektif objektif, berarti dia sebagai wajib pajak. Ya. Kalau nggak ada, misalnya berada di Indonesia, didirikan di Indonesia dan sebagainya, ya. Itu sudah sebagai wajib pajak. Jadi
Saat kita status kita sebagai wajib pajak, kita harus memenuhi kewajiban pajak itu ada, bukan hanya kewajiban tapi kita ada yang dilayani kantor pajak dan sebagainya, itu hak kita. Ya. Nah, untuk status sebagai wajib pajak harus memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif. Subjektif ini ke individunya, ke badannya. Untuk objektif ini nanti misalnya seseorang itu sudah mendapat penghasilan, berarti dia dari penghasilan itu akan dikenakan PPh dan sebagainya. Ya. Subjektif ini misalnya dia harus berada di Indonesia, lahir di Indonesia, atau niat berada di Indonesia, itu sudah sebagai subjek, memenuhi unsur subjektif. Ya. Misalnya dia mendapat penghasilan, itu juga sebagai unsur objektif, jadi dikenakan PPh adalah pendapatan penghasilan, itu dikenakan. Kira-kira kalau anak di bawah umur bisa sebagai wajib pajak tidak? Tidak. Kenapa? Sekarang kan banyak itu anak-anak itu seperti TikTok gitu, anak-anak itu dapat penghasilan. Nah, kan sudah memenuhi unsur itu. Jadi faktor subjektif sejak kita lahir itu sudah sebagai potensial sebagai subjek pajak kita. Baru lahir itu kan sudah berada di Indonesia. Tadi syaratnya lahir di Indonesia, berada di Indonesia, atau niat berada di Indonesia. Itu sudah faktor subjektif. Jadi anak di bawah umur kalau ada penghasilan dia sebagai wajib pajak, tapi dia belum mendapat PWP, nomor pokok wajib pajak. Diikutkan orang tuanya, nanti pelaporannya diikutkan orang tuanya. Ya, jadi selama sudah memenuhi unsur subjektif dan objektif, maka dia harusnya tidak memandang umur. Ya. Nah, kita pelajari di sini juga pajak PPh ya. PPh itu pajak penghasilan, singkatan dari pajak penghasilan. Kemudian ada PPh pajak pertambahan nilai, kemudian PBB pajak hunian bangunan, dan ada BPH. Dia pengguna hak dan bangunan. Untuk PPN, mungkin kalian sudah pernah mendengar PPN ya. Kira-kira yang membayar PPN itu siapa? Konsumen. End user, konsumen akhir yang menikmati. Jadi bukan ada kadang konsumen tapi dia menjual lagi, nah itu bukan seperti konsumen. Maksudnya konsumen akhir, dia lalu yang mengkonsumsi. Yang jawab tadi siapa? Siapa? Kenapa? Kenapa disebut yang membayar konsumen? Kan ada pabrik, kemudian ada distributor, ada toko, dan konsumen. Yang paling dekat di kehidupan sehari-hari kan anak-anak kan sering pergi ke kafe, makan di restoran, itu kan di dealnya itu kan ada BPN. Nah, kalau distributor beli dari pabrik, ada dealnya ada BPN kita tidak? Ada kan? Pabrik mengeluarkan barang kena pajak ke distributor yang jual. Distributor dipungut oleh pabrik PPN. Berarti di vakumnya ada PPN. Nanti distributor menjual ke toko retailer. Nah, retailer juga dipungut oleh distributor. Nanti toko menjual ke end user, konsumen akhir maksudnya. Nah, konsumen akhir juga mendapat tadi bil PPN dari toko, sama, semua orang mendapat. Tapi yang dimaksud Febri mungkin karena sering melihat aja di kafe, di konsumen, di semua ada. Tapi mengaku yang user, bukan pabrik, bukan distributor, bukan toko, bukan yang mengaku adalah user. Kenapa? Saya kasih ilustrasi saja dulu. Jadi pabrik dia membeli dari supplier baru. Pabrik pasti mengolah ke pabrik kan. Jadi perusahaan ada perusahaan jenisnya perusahaan dagang, jasa dan manufaktur. Ini semester 2 berarti masih mengangkat dasar akuntansi 2. Pengantar akuntansi 2. Ya. Perusahaan siapa? Hari. Berarti sekarang masih di perusahaan manufaktur. Semester 2. Semester 1 kan perusahaan jasa dan dagang. Ya. Berarti semester 2 masuk ke manufaktur. Ya, jadi mengolah bahan baku jadi barang setengah
Jadi persediaannya itu ada 3. Kalau perusahaan dagang, persediaannya yang 1, perusahaan dagang. Kalau perusahaan manufaktur ada 3, perusahaan baku, barang setengah jadi dan barang jadi. Kalau jasa, persediaannya tidak, perusahaan jasa. Ada persediaan tidak? Tidak ada. Ya. Ilustrasinya seperti ini sih. PPN ini ke distributor, kemudian ini ke kantor toko ya, kemudian ke desa. Dia mau beli bahan baku misalnya, jual baku 1.000. Anggap aja PPN sekarang 11% ya. Anggap aja kita ngitungnya 10% saja, biar enggak ya. Jadi mulai tahun 2020 memang berubah PPN jadi 11% sebelumnya 10%. Diolah, kemudian di sini ini juga pabrik juga sebenarnya dipungut PPN oleh supplier. Kita di sini deh, biar jelas ke sini. Kemudian pabrik ini menjual barangnya ke distributor sebesar dia ambil 1.200, ambil untung. Di sini diolah ada tenaga kerja, ada BOP. BOP itu biaya pabrik. Ya. Jadi kadang-kadang dipahami seperti itu. Jadi dalam mengolah bahan baku itu diolah menggunakan tenaga kerja langsung dan tenaga ada BOP. BOP itu seperti listrik, mandor, dia tenaga kerja tidak langsung maksudnya di situ. Di sini saat kita menjual, kita memungut PPN. Itu namanya PPN jualan PK tersebut. Ya. Berarti pabrik memungut PPN 10% berarti 120. Ya. Ya. Bagi pabrik ini adalah PPN keuangan. Kemudian distributor dia dipungut PPN 120. Cuma beda saja dia dipungut kalau pabrik memungut 120. Bagi distributor ini adalah PPN. Kemudian distributor menjual 1.500 mobil untung dari. Di sini dia memungut PPN 10% dari 150. Betul ya? Negara dipungut PPN. Ini distributor. Ditaruh di dipungut sebesar 150. Ini PK bagi distributor, ini PN bagi negara. Negara jual 2.000 misalnya. Berarti di sini ada pemungut PPN sebesar 200 sebagai PK. Ini saya dipungut 200. Ini sampai PPN-nya 100. Masing-masing ini harus menyetor PPN. Tapi dia bukan dibebani PPN, hanya menyampaikan. Saya menjual barang, saya memungut PPN. Saya membeli barang, saya dipungut. Selisihnya PK dikeluarkan PPN itu disetor ke kas negara. Ya. Jadi untuk pabrik PPN-nya disetor berapa? 20 dikurangi 20. Bagi distributor PPN disetor 150 dikurangi 120. Bagi retailer PPN-nya 200 dikurangi 50. Bagi penjual besar, di sini PPN. Dan coba lihat di sini. Pabrik dipungut PPN 100. Pabrik memungut PPN 120. Yang disetor 20. Pabrik dibebani PPN tidak. Ulang PPN tidak. Tidak. Sampai sini paham. Saya belum paham. Pabrik dipungut PPN 100. Pabrik memungut PPN 120. Selisihnya disetor kas negara. PPN dibebani PPN tidak. Pabrik tidak. Bisa dipahami? Bisa.
distributor dia dipungut PPN 120 kemudian dia memungut 150 dari negara. Selisihnya di 100 negara. Distributor mengajukan tidak? Dia memungut PPN 120, dia memungut 150, dipungut 120. Ada kelebihan di dia kan? Kelebihan di 100 negara. Berarti dia di bawah PPN tidak? Tidak, hanya menyimpang saja. Selisihnya di store. PK kalau PK-nya besar daripada PPN di store. Tapi kalau PPN-nya lebih kecil dari PPN, berarti ada lebih bayar. Berarti tidak di store saat itu, nanti bisa dikompensasi ke periode berikutnya. Untuk retailer, dia memungut PPN 200, dipungut 150, selisihnya 50 di 100 negara. Retailer juga tidak mampu. Ini sudah 200. Langsung dipakai oleh dia. Ditanggung oleh investor. Ini ilustrasinya seperti ini. Yang dilihat TV mungkin di sini, posisi di sini. Ya. Padahal juga pabrik juga dipungut PPN. Ya. Kalau PPN lebih besar dari di stop sekarang. Tapi pada akhirnya yang membantu adalah ini. Untuk PBB bagi bangunan ini kalau kita memiliki hak ya atas bangunan dan tanah. Nah, tanah itu maksudnya di bawah bangunan itu kan ada fondasi, ya. Itu dikenakan aja. Mungkin orang tua kalian menerima tagihan PBB setiap tahun ya. Ya. Untuk sisi pemungutan pajak di Indonesia ada 3 macam ada. Jadi ada yang dipungut oleh, ada kita menghitung sendiri, kita orang pribadi pajak menghitung sendiri, membayar dan melaporkan. Jadi pemungutan pajak di Indonesia ada. Jadi kalau asesmen berarti kita menghitung sendiri, membayar dan melapor. Jadi kegiatan di perusahaan atau kalau kita punya wajib perpajakan hanya 3 aja. Kita hitung, kita bayar, baru melapor. Jadi dihitung dulu, setelah itu dibayar, baru melapor. Tidak bisa kita laporkan kalau belum dibayar. Ya. Jadi untuk self assessment di sini berarti wajib pajak menghitung, membayar dan melapor. Kalau official assessment berarti Fiskus itu karyawan pajak, kerja pajak, ya, atau DJP, direktur jenderal pajak, itu Fiskus sebenarnya. Jadi kalau official assessment berarti Fiskus yang menghitung. Ya, withholding ini yang memungut pihak ketiga. Jadi untuk PPh 21 misalnya untuk karyawan penghasilannya dipotong oleh perusahaan yang akan mengoperasi negara. Jadi dipotong yang menghitung bukan karyawan, bukan Fiskus, tapi perusahaan. Itu pihak ketiga. Itu gambaran saja pemanasan. Dan nanti kita belajar bersama-sama. Jadi PPh itu termasuk asesmen ofisial withholding. PPN itu termasuk di mana? Asesmen ofisial withholding. Ya. PBB termasuk di mana? Kalau PBB kira-kira mana? Orang tua kalian biasanya tinggal menerima tagihan saja. Yang penting disclose seperti di ofisial. Untuk presensinya saya lupa bawa tadi, nanti bisa di tanda tangan di ruang saya. Kira-kira ada yang bertanya kan? Ya?
Oh iya, untuk apa namanya, laporan keuangan ada hubungannya dengan badan nanti. Sandakan saja, sandakan contohnya. Jadi kita untuk menghitung pajak itu dilihat di laporan keuangan. Ini laporan keuangan lebih. Jadi di sini ada penjualan HPP apa? Ini rokok. Ini ada biaya usaha, dikurangi, ketemu laba usaha. Laba usaha ditambah penghasilan pendapatan di luar usaha, dikurangi biaya di luar usaha, ketemu laba bersih sebelum pajak. Nah ini kita hitung pajak di sini, posisi di sini. Setelah ketemu pajaknya berapa, PPh-nya masuk di sini. Ukurannya ketemu laba bersih setelah pajak. Jadi untuk menyusun laporan keuangan ini ada panduannya. Kita tidak bisa sembarangan menyusun laporan keuangan, tapi ada panduannya. Namanya apa? Tapi menyusun laporan keuangan itu ada standarnya, harus disusun apa namanya? Ya, standar standar keuangan. Nah, untuk menghitung pajak, ini ada peraturan perpajakan. Undang-undang peraturan perpajakan. Jadi beda di sini. Kita menghitung atau menyusun laporan keuangan berdasarkan ini laporan laba komersil. Di sini pelanggaran fiskal. Karena ada perbedaan antara undang perpajakan dan SAP. Perbedaan tetap maupun perbedaan sementara. Belum diajarkan ya? Nanti mungkin di semester 3 di mata kuliah akuntansi menengah ya, itu diajarkan seperti ini. Setiap akun itu penghitungannya seperti apa, kemudian pengakuannya seperti apa, berdasarkan ya. Karena ada perbedaan di sini, jadi nggak langsung kita itu mesti ada. Apabila ada perbedaan, maka harus dilakukan rekonsiliasi fiskal. Sehingga ada di sini kita sesuaikan akan ketemu laba fiskal. Jadi mungkin beda laba di sini dengan laba fiskal itu beda karena ada perbedaan tadi. Jadi mau tidak mau dalam menghitung pajak kita membuat aturan perpajakan. Yang kalian susun kalian pelajari selama ini adalah laporan komersial. Laporan keuangannya satu saja, cuma kita lakukan koreksi fiskal saja apabila ada perbedaan. Sehingga nanti labanya akan muncul laba fiskal. Nah, sini. Jadi ada koreksi fiskal positif maupun negatif. Dan sini akan ketemu laba fiskal. Nah ini kita hitung, bukan di sini, tapi dasarnya di sini. Setelah kita melakukan koreksi fiskal positif dan negatif, ketemu laba fiskal. Nah ini kita hitung aja di sini. Ketemu di sini, kalau di sini. Ini laba fiskal di sini. Setelah ketemu, kita hitung pas di sini. Kembali lagi ke laporan komersial. Jadi laporan tidak usah membuat double laporan keuangan, satu saja laporan keuangan. Cuma kalau tidak ada perbedaan ya berarti sama. Kalau misalnya dengan laporan komersialnya sama. Kalau ada perbedaan berarti harus kita lakukan koreksi fiskal. Ya. Kalian masa ini sudah bisa bekerja di perusahaan. Kalian kuasai akuntansi dan perpajakan. Perpajakan masih banyak peluang banyak
Oke, sampai sini dulu kita hanya perkenalan dulu dan kontrak kuliah juga. Berarti kontrak kuliahnya ada bulannya. Kontrak kuliahnya. Ya dulu pertama kali, ya. Kita lanjut nanti ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.